Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 293, bagaimana dia bisa melewatkan drama sebagus itu? Setelah minum, Seng Xiao menatap Jing Yun. Wajah dan telinganya memerah. Orang ini, apa yang baru saja dia lakukan pada kakak keempat? Karena kakak ketujuh adalah bintangnya besok, sebaiknya kamu beristirahat saja di Jingting. Kier dan aku akan tidur sekarang, kamu bisa makan sendiri. Setelah mengatakan itu, Seng Xiao mengedipkan mata pada Kiki. Mu Kiki mengerti isyaratnya dan mengangguk. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah dan mengantuk. Jadi, aku akan menyerahkannya padamu. Kemudian, pasangan itu berdiri dan naik ke atas. Mereka jelas ingin memberi Seng Minglan dan Jing Yun kesempatan untuk berduaan. Seng Minglan tahu maksud mereka. Wajahnya memerah. Dia melirik Jing Yun. Kalau begitu, sebaiknya kau tinggal bersamaku saja. Merindukan. Seng Minglan meraih lengan Jing Yun dan menyuruhnya duduk di sampingnya di sofa. Kemudian, dia menundukkan kepalanya. Jika kamu benar-benar tidak menyukaiku, kamu bisa mendorongku menjauh. Jing Yun tidak mengatakan apapun. Seng Minglan tersenyum saat Jing Yun tidak mendorongnya. Dia merasa lega. Jing Yun, apakah menurutmu aku sudah tua? Tentu saja tidak. Jing Yun langsung menjawab. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak ingin kau menderita. Kakek sudah berjanji tidak akan mencampuri hidupku lagi. Setidaknya dia tidak akan melakukannya dalam 2 tahun ini. Kamu bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan bagaimana kamu bisa melindungiku. Suara Seng Minglan sangat lembut, tetapi dia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengatakan ini. Aku tidak yakin apakah aku telah melakukan hal yang benar juga. Tetapi aku ingin menjadi seperti Seng Xiao. Aku ingin jujur pada hatiku. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan menyesalinya karena aku telah bekerja keras. Bukankah hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah kamu takut gagal bahkan sebelum memulai? Meskipun mengetahui fakta-fakta ini, Jing Yun masih merasa takut. Karena ia tahu bahwa beberapa hal, setelah dimulai, tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Melihat Jing Yun tidak mau mengalah, Seng Minglan menghela napas. Kamu sangat rasional. Jing Yun membiarkan Seng Minglan bersandar padanya. Namun, hanya itu saja. Dia telah sepenuhnya menekan perasaannya. Karena dia belum memutuskan apakah dia harus memulai jalan yang tidak bisa kembali ini. Mu Kiki mengintip seluruh kejadian dari lantai atas. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Kakak keempat sudah mengambil langkah pertama dan apa yang sedang dilakukan Jing Yun. Karena takut ketahuan oleh orang-orang di bawah, Seng Xiao segera menyeret Mu Kiki ke kamar mereka. Kenapa kamu melihat orang lain? Bukankah aku sudah cukup memberimu makan? Xiao, mengapa pikiran Jing Yun begitu tidak fleksibel? Mu Kiki tidak menyadari bahwa baju tidurnya sudah dilepas setengah. Saat dia menyadarinya, daun telinganya sudah digigit oleh lelaki itu. Karena kakak keempat sudah memutuskan, Jing Yun akan menerima takdirnya cepat atau lambat. Apakah itu sesuatu yang perlu kamu khawatirkan? Itu masuk akal. Mu Kiki mengangguk. Kemudian, dia merasakan bibir pria itu mulai bergerak ke bawah. Jangan gigit di situ. Seluruh rumah dipenuhi dengan cinta pada saat itu. Meskipun Jing Yun tidak menanggapi sepanjang malam, setidaknya dia tidak menolak, bukan? Langit baru saja mulai cerah ketika Bibi Wu datang. Ketika dia melihat kekacauan di ruang tamu, dia tahu dia harus menyiapkan sarapan untuk 4 orang lagi hari ini. Jing Yun takut Bibi Wu akan melihat mereka. Jadi, dia menggendong Seng Minglan yang masih tidur nyenyak ke kamar tamu. Tak lama kemudian, Seng Xiao dan Mu Kiki pun bangun. Jing Yun pun membantu Bibi Wu menyiapkan sarapan. Bukankah kakak keempat menghadiri upacara pertunangan hari ini? Mu Kiki bertanya pada Jing Yun ketika dia melihat kakak keempat belum bangun. Kenapa dia tidak mau pergi? Tentu saja, dia harus pergi. Seng Xiao menyeringai. Bagaimana dia bisa melewatkan drama yang bagus seperti itu? Aku akan membangunkannya sekarang. Jing Yun meletakkan peralatan makannya dan berkata. Saat ini, di Seng Mansion. Semua barang yang seharusnya menjadi milik Seng Minglan dikirim ke kamar kakak ketujuh. Karena ukuran tubuh mereka hampir sama, mengenakan gaun itu bukanlah masalah besar. Urutan acaranya tetap sama. Namun, satu-satunya hal yang membuat orang tidak nyaman adalah nama yang tertera pada kartu undangan. Bahkan di keluarga Seng, ada yang menerima berita tentang perubahan calon pengantin pada hari berikutnya setelah keputusan dibuat. Bagaimana perubahan itu bisa dilakukan dengan mudah? Orang tua kakak ketujuh sama sekali tidak bisa mengendalikan putri mereka karena dia selalu mendapat dukungan dari kakek Seng. Meskipun mereka merasa tidak masuk akal jika hal seperti itu terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Xiaoqin, kamu tetap akan bertanggung jawab atas upacara pertunangan. Jangan mengacaukannya. Kakek Seng bangun pagi-pagi untuk berpakaian rapi. Mama Seng sangat enggan untuk memimpin upacara tersebut. Keinginan kakak ketujuh telah dikabulkan, tetapi bagaimana dengan kakak keempat?
Aku tahu kau merasa tidak adil untuk kakak keempat. Tapi, semua sudah terjadi. Jadi, kita hanya bisa mengganti ruginya nanti. Minglan tidak akan datang ke upacara pertunangan hari ini, kan? Mama Seng cukup khawatir dengan Seng Minglan. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa tunangannya direnggut darinya oleh sepupunya? Dia seharusnya bersama putramu sekarang. Jika kamu khawatir tentang kakak keempat, kamu mungkin juga khawatir tentang putramu, apakah dia akan membuat masalah di perjamuan? Seng Xiao menimbulkan masalah. Dia tidak akan melakukan itu, bukan? Untuk memastikan tidak ada yang salah selama upacara, Mama Seng menelepon Seng Xiao. Apapun yang ingin dia lakukan, sebagai ibunya, dia harus tahu dan mempersiapkan pikirannya sebelum itu terjadi. Namun, saat Seng Xiao mendengar Mama Seng menceritakan kekhawatirannya, dia terkekeh. Bu, ibu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan melakukan apapun. Lagi pula, para tamu tidak buta. Mereka sudah cukup membuat kakak ketujuh pusing. Mengapa aku harus membuang-buang energi untuk itu? Apakah adikmu yang keempat baik-baik saja? Kurang lebih. Seng Xiao memberikan jawaban yang ambigu. Kalau begitu, kamu harus meminta beberapa orang untuk menjaganya agar dia tidak merasa sedih. Seng Xiao mengerutkan kening. Apakah ibunya berpikir bahwa Seng Minglan tidak akan datang ke upacara pertunangan? Ngomong-ngomong, Seng Minglan tidak membutuhkan orang lain untuk menjaganya. Setelah lepas dari kendali kakek Seng, dia menjalani hidup yang sama sekali baru. Dia merasa sangat bahagia sekarang, mengapa dia harus bersedih? Bagaimanapun, Seng Xiao tidak memberitahu ibunya tentang satu hal. Seng Minglan akan muncul di upacara tersebut dan mengejutkan hadirin. Memikirkan hal ini, senyum Seng Xiao melebar. Akan ada drama yang bagus hari ini. Karena itu, dia mengingatkan Mu Qi. Kier, cepatlah. Kita harus pergi sekarang. Kakekmu juga akan menghadiri acara itu. Apa kamu tidak merindukannya? Tentu saja. Mu Qi mengenakan gaun channel bergaris A berwarna perak. Di bagian pinggang, ada pita hitam. Gaun itu sangat cocok untuk Mu Qi, membuatnya tampak seperti bidadari. Seng Xiao membantunya mengenakan mantelnya. Dengan mantelnya, dia tampak lebih ramping. Di mana kakak keempat dan Jing Yun? Mereka akan pergi nanti. Seng Xiao tersenyum main-main. Dia membiarkan anak kecilnya meraih lengannya dan mereka berjalan keluar dari Jingting bersama-sama. Di ruang tamu, Seng Minglan masih merias wajah. Ia melakukannya untuk memukau penonton saat tampil.